pada tahap post-modern archiving ini. Arsip tidak hanya dilihat sebagai eviden, bukti, tidak hanya dilihat sebagai memori, tetapi juga arsip dilihat sebagai identitas. Nah, di sini peran arsiparis semakin kuat, ya. Arsiparis menjadi mediator, penghubung antara Khazanah arsip dengan masyarakat. Dan bahkan masyarakat dilibatkan dalam proses pengarsipan tersebut. Peristiwa ini atau postmodern archiving ini muncul tahun 70-an. Ya. Nah, di tahun 70-an ini arsiparis, ya, arkivis dalam konteks ini, itu telah mapan, ya, dan sebagai profesi yang diakui di seluruh dunia. Dan mereka umumnya ini ya mempunyai latar belakang pendidikan akademik ya, baik itu dari kearsipan, sejarah maupun dari pendidikan akademik yang lain. Nah, bahkan mereka arkivis ya, arsiparis itu sudah membentuk asosiasi sendiri ya. Asosiasi yang pertama itu di Belanda ya. Kemudian di Amerika itu SAA, Society of American Archivists. Nah, kemudian ada lagi ARMA. Nah, kemudian arsiparis menjadi identitas baru di bidang kearsipan ya. Dia bisa dari sejarawan akademik atau dari disiplin yang lainnya, ilmu yang lainnya, paleografi, ya, antropologi, hukum, macam-macam ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini arsip sebagai identitas itu tidak lagi melihat arsip yang didominasi oleh negara. Jadi kebenaran arsip itu adalah bukan kebenaran tunggal seperti ketika arsip dianggap sebagai bukti. Dan arsip milik negara yang semua yang dulunya itu mempunyai kebenaran tunggal yang diintrodusir oleh negara, tapi pada tahap ini arsip itu mempunyai banyak kebenaran tergantung perspektif ya orang yang meneliti arsip. Arsip banyak suara, banyak perspektif dan banyak cerita. Jadi arsip mulai menjadi ini ya, tidak hanya bagian atau milik negara, tapi arsip sudah menjadi milik masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat di dalam konteks ini ditunjukkan dengan bagaimana masyarakat itu memaknai arsip tidak lagi tunggal, ya, tetapi memaknai arsip banyak variasi, ya, banyak perspektif ini, ya. Jadi penilaian arsip tidak lagi didasarkan pada ini tren penelitian sejarah, tetapi penilaian arsip ini diartikulasikan dalam bentuk ini ya, mencerminkan dari fungsi dan kegiatan masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu nanti muncul pendekatan baru lagi yang teori appraisal yang disebut macro appraisal. Jadi ini banyak ya, banyak teori tentang macro appraisal ini. Nah, bahkan sekarang penilaian arsip itu dianggap sebagai penghancuran kontekstual, penghancuran memori kolektif. Sekarang kecenderungan kembali ke tahap pertama. Jadi arsip yang disimpan di lembaga kearsipan, yang disimpan oleh komunitas, yang disimpan oleh masyarakat, yang disimpan oleh asosiasi, ataupun yang disimpan oleh perorangan, itu tidak perlu lagi dinilai. Kalau dinilai, pasti akan disusutkan. Jadi proses penilaian dan penyusutan arsip itu dipandang sebagai upaya menghancurkan tadi selain konteks arsip juga memori kolektif dari masyarakat pemilik arsip yang bersangkutan. Ini sudah terjadi di beberapa negara, ya, di Kanada, Amerika, dan bahkan di Australia sudah mulai mencoba ini, ya. Jadi pada tahap postmodern archiving ini ditandai dengan semakin berkembangnya birokrasi, ya, tidak lagi monohierarki tapi sudah kompleks sekali. Fungsi-fungsi negara itu sudah berkembang, juga birokrasi semakin kompleks. Maka di sini satu dokumen
atau satu file dari waktu ke waktu bisa memiliki beberapa provenance. Coba Anda bayangkan ya, ini contoh dengan berkembangnya ini ya, teknologi informasi dan komputer, ada komunikasi digital, bahkan ada perangkat komputasi mobile ya, seperti ponsel pintar, tablet, laptop dan lainnya. Itu banyak organisasi yang menjadi virtual. Jadi arsip terputus dengan kantor, arsip terputus dengan provenanya, arsip terputus dengan creating agency-nya. Jadi sekarang kantor itu bisa berada di satu laptop, kantor bisa berada di satu ponsel, kantor bisa berada di satu tablet, ya, yang dikendalikan 1, 2, atau 3 orang. Jadi arsip-arsip digital ini itu sudah terputus dengan kantor. Kantor dalam konteks organisasi ya, kantor seperti kantor pertanahan, itu kan ada kepala segala macam strukturnya itu. Nah, dengan satu tablet itu seseorang bisa mendirikan kantor sendiri. Ya, dikelola sendiri, diatur sendiri dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini ada satu tulisan menarik dari Peter Scott, ya. Jadi dengan berkembangnya perubahan administrasi dari yang manual ke digital, ini mendorong pemikiran baru tentang deskripsi arsip. Jadi model deskripsi tradisional yang monohierarki, jadi arsip itu kan harus dideskripsikan sesuai dengan strukturnya ya, struktur organisasinya. Ini menjadi cair ya ketika hadirnya teknologi informasi dan komputer atau hadirnya arsip elektronik ini. Nah, ini ditangkap oleh sekelompok peneliti Monash University. Dia mengembangkan sistem seri ya yang dikembangkan di Australia ini untuk model record continuum. Ya, atau record continuum model. Ini untuk arsip elektronik berbasis jaringan. Ya, dan sekarang model record continuum ini banyak diadopsi di beberapa negara maju. Nah, kita belum mengadopsi ini. Ya, oke. Nah, di sisi lain itu muncul standar-standar internasional ya yang diciptakan. Ya, misalnya ini ada untuk arsip di metadatanya itu ada MOREC 2 atau model untuk semua proses preservasi arsip digital itu ada WISE atau standar untuk aktivitas record management ini ISO 15489. Nah, ISO 15489 ini diadopsi SNI kearsipan di Indonesia. Memang ini untuk arsip digital, arsip elektronik. Nah, ISO 1549 itu muncul pertama kali tahun 2001. Ya. Kemudian yang terakhir 2016. Rumusan tentang rekod arsip dinamis sudah berbeda. Ya. Di file ISO yang sudah dibagikan di ELOC itu kan ada ISO 15489, ada bagian 1, bagian 2, nanti dicek ya. Ini. Nah, di dalam postmodern archiving ini, fokus dari paradigma ketiga ini, arsip sebagai sumber daya sosial. Ya. Jadi, arsip bergerak ya dari belenggu mental mononistik menuju pluralistik. Ini. Jadi arsip tidak lagi dianggap milik satu lembaga, tetapi arsip milik bersama. Ini yang dimaksud pluralistik tersebut. Jadi arsip itu milik siapa saja. Nah, di tempat kita kan arsip ada konsep arsip milik negara ya. Nah, di sini arsip ini ya sudah mulai bergerak ya menjadi sumber daya budaya dan warisan menuju menjadi landasan sosial dan identitas dan keadilan. Ini juga
dikumandangkan oleh International Council on Archive, itu yang ada lima kalau enggak 6 diktum tentang arsip statis tersebut, ya. Di sana ada arsip sebagai identitas dan keadilan. Pada tahap ini, arsiparis ini, archivists are also experts in information technology. Jadi, archivis, ahli arsip statis pada tahap ini juga merupakan expert ahli teknologi informasi. Ya, kita sudah sampai ke sini belum? Besok kita buktikan.